Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi. Kaifa halukum ayuhat talamis? Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu semangat. Sebelum mulai belajar, Ibu mau memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Salsa. Salam kenal ya anak-anak semuanya. Dikarenakan Ibu Salbiah baru saja melahirkan, jadi Ibu Salbiah masih membutuhkan istirahat. Jadi pembelajaran hari ini dengan Ibu Salsa terlebih dahulu ya. Kita doakan bersama-sama semoga Ibu Salbiah lekas pulih dan sehat selalu untuk Ibu Salbiah dan juga dede bayinya yang baru lahir ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu sekarang kita mulai belajar. Sebelum mulai belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang kakak semuanya siapkan buku paket dan buka halaman 75. Hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki bab 9 dan akan mempelajari tentang al-adawatul matbakhiyah yang artinya alat dapur. Sekarang simak baik-baik videonya karena Ibu akan menjelaskan. Dan pertama yang mau Ibu bahas adalah ini. Apa itu isim? Isim adalah kata benda. Diingat, isim adalah kata benda. Selanjutnya, ada dua isim. Yang pertama isim muzakkar dan yang kedua isim muannas. Isim muzakkar adalah kata benda jenis laki-laki. Nah, kalau isim muannas adalah kata benda jenis perempuan. Biasanya selalu ada huruf ta marbutoh di akhir katanya. Nanti ada contohnya ya. Selanjutnya, ya kita baca keterangan yang pertama. Jadi datun, qadimatun, jamilatun, tawilatun adalah kata sifat. Jadi datun artinya baru, qadimatun artinya lama, jamilatun artinya bagus, tawilatun artinya panjang. Mereka ini adalah kata sifat. Keterangan yang kedua, kata sifat selalu mengikuti isim yang disifati dalam jenisnya. Jadi kata sifat ini mengikuti isim sesuai jenisnya. Misalnya isimnya muzakkar, maka kata sifatnya juga harus muzakkar. Nah, kalau isimnya muannas, maka kata sifatnya berubah jadi muannas. Ada tak marbutohnya kalau muannas. Ya. Nih, kita baca keterangan ketiga yang tadi sudah Ibu jelaskan. Jika isim berupa muzakkar, maka kata sifatnya juga muzakkar. Gitu. Jika isimnya muannas, maka kata sifatnya juga harus muannas dengan menambahkan huruf ta marbutoh. Nah, ini dia. Ini contoh kalau kata sifat muzakkar, dan ini kata sifat ketika sudah menjadi muannas. Di ujung katanya, di akhir katanya ada ta marbutohnya. Ya, berarti ini muannas. Jadi kalau misalnya ada kalimat yang isimnya atau kata bendanya adalah muzakkar, berarti kata sifatnya muzakkar. Dan kalau misalnya ada kalimat isimnya atau kata bendanya muannas, berarti kata sifatnya juga harus berubah jadi muannas, ditambahkan tak marbutoh di akhir katanya. Nih kayak gini. Ya, contohnya. Ini contoh yang pertama. Hadza sikinun tawilun. Ini
sikinun artinya pisau, tawilun artinya panjang. Ini pisau panjang. Ini contoh yang kedua yang muannasnya. Hadhihi, ini, syaukatun artinya garpu, tawilatun artinya panjang. Ini garpu panjang. Ya, jadi ibu ulangi lagi ya. Kalau kata bendanya muzakkar, maka kata sifatnya juga harus muzakkar. Nah, dan kalau kata bendanya muannas, maka kata sifatnya juga harus muannas. Tinggal ditambahin tak marbutoh di belakangnya. Ya, perbedaan jelas antara muannas dan muzakkar itu ini, kalau muannas di belakangnya itu ada tak marbutoh, kalau muzakkar gak ada. Ya, sudah jelas ya. Dan ini adalah merupakan kosakata kata sifat. Ya, ada 6 di sini. Kalian ingat selalu ya kosakata ini. Jadi, yang ini merupakan muzakkar, yang ini muannas. Jadi kalau misalnya nanti ada kalimat dan kata bendanya itu adalah muannas, maka kalian pakai yang ini, kata sifatnya. Ya. Dan kalau misalnya nanti ada kalimat dan isimnya atau kata bendanya muzakkar, jadi kata sifatnya nanti yang kalian pakai yang ini. Ya. Gitu. Karena kan kata sifat itu bergantung atau mengikuti jenis kata bendanya. Kalau misalnya kata bendanya muzakkar, berarti kata sifatnya muzakkar. Kalau kata bendanya muannas, berarti kata sifatnya juga harus muannas. Ini dia contohnya. Ini. Tinggal ditambahin tak marbutoh di belakangnya. Sekarang ibu bacain satu-satu ya. Bahasa Arabnya besar. Kalau muzakkar kabirun, kalau muannas kabirotun. Bahasa Arabnya luas. Wasiun, kalau muannas wasiatun. Bahasa Arabnya panjang, kalau muzakkar tawilun, kalau muannas tawilatun. Bahasa Arabnya dekat, kalau muzakkar koribun, kalau muannas koribatun. Bahasa Arabnya bagus, kalau muzakkar jamilun, kalau muannas jamilatun. Bahasa Arabnya baru, kalau muzakkar jadidun, kalau muannas jadidatun. Oke. Nah, dan ini adalah haza dan zalika untuk muzakkar, kata tunjuk untuk muzakkar ya. Dan kalau hazihi tilka, kata tunjuk untuk muannas. Kita artikan. Hadza rafun qadimun. Ini rak lama. Rafun artinya rak. Qadimun artinya lama. Terus yang contoh sebelahnya, hadhihi miklatun qadimatun. Hadhihi, ini, miklatun wajan, qadimatun artinya lama. Ini wajan lama. Ya, sama, dia artinya sama nih berdua, bedanya jenisnya aja. Kalau ini jenisnya muzakkar, nah kalau yang ini jenisnya muannas. Hadza sohnun kabirun. Ini sohnun artinya piring, kabirun artinya besar. Ini piring besar. Selanjutnya, hadhihi, ini maidatun kabirotun. Ini meja makan. Maidatun artinya meja makan ya. Maidatun meja makan, kabirotun besar. Ini meja makan besar. Lanjutnya yang bawah ini, zalika finjanun jamilun. Itu cangkir yang bagus. Finjanun artinya cangkir, jamilun artinya bagus. Yang contoh terakhir, tilka magsalatun jamilatun. Tilka itu, magsalatun tempat cuci, maksudnya berupa wastafel ya, magsalatun tempat cuci atau wastafel. Jamilatun bagus, itu tempat cuci yang bagus. Nah, ini ada keterangan lagi. Ismul istifham.
atau kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan suatu hal baik benda atau aktivitas. Contohnya, kita lihat contohnya ya. Ini dia contohnya. Jadi kalau mau menanyakan aktivitas atau benda, yaitu jadinya diawali dengan ismul istifham. Ismul istifham apa? Ada ma, dan juga hal. Ya. Ma artinya apa? Adalah isim istifham yang digunakan untuk menanyakan suatu isim. Bu artikan lagi. Ma atau apa adalah isim istifham yang digunakan untuk menanyakan suatu isim atau benda. Ya. Selanjutnya, kalau hal artinya apakah? Adalah isim istifham yang digunakan untuk menanyakan kebenaran dari dugaan penanya atau untuk meminta konfirmasi. Kita lihat contohnya. Ini contoh yang menggunakan ma di awal kalimatnya, di awal pertanyaannya. Berarti menanyakan suatu benda atau aktivitas. Ini udah Ibu terjemahin, udah Ibu artikan ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada ma hadza, apa ini? Hadza sikinun, ini pisau. Yang kedua, ma hadza, apa ini? Hadza rafun, ini rak. Yang ketiga, ma hadza, apa ini? Hadza sohnun, ini piring. Yang terakhir, ma hadza, apa ini? Zalika finjanun, itu cangkir. Contoh selanjutnya. Nah, ini yang menggunakan awalan hal atau yang artinya apakah. Sudah Ibu artikan juga ke bahasa Indonesia. Yang pertama, hal hadza sikinun, apakah ini pisau? Lalu jawabannya na'am. Iya, hadza sikinun, ini pisau. Dipahami lagi keterangan yang ketiga. Hal atau apakah adalah isim istifham yang digunakan untuk menanyakan kebenaran dari dugaan penanya, dari dugaan yang nanya maksudnya, atau untuk meminta konfirmasi. Jadi misalnya gini. Sekarang Ibu mau nanya ke Bu Hana, Bu Salsa mau nanya ke Bu Hana. Bu Hana, apakah ini pulpen? Hal hadza qalamun. Kemudian karena ini memang benar pulpen yang Bu Salsa pegang, maka Bu Hana menjawab, na'am, iya, hadza qalamun, ini pulpen. Jadi Bu Hana menjawab kebenarannya, dan ini adalah memang pulpen. Contoh kedua, Bu Salsa nanya lagi ke Bu Hana, Bu Hana, apakah ini pensil? Hal hadza qalamu rasos. Dan karena kebenarannya ini bukan pensil, maka Bu Hana menjawab, la hadza qalamun, tidak, ini pulpen. Jadi Bu Hana ngasih tahu ke Bu Salsa kebenarannya, ini bukan pensil, ini pulpen gitu. Oke? Sampai sini paham ya? Kita lanjut. Yang pertama, hal hadza sikinun, apakah ini pisau? Na'am, iya, hadza sikinun, ini pisau. Kemudian hal hadza maukidun, apakah ini kompor? Maukidun artinya kompor. La, tidak, hadza rafun, ini rak. Yang ketiga, hal hadza sohnun, apakah ini piring? Na'am, iya, hadza sohnun, ini piring. Yang keempat, hal hadza kubun, apakah ini gelas? La, tidak, zalika finjanun, itu cangkir. Contohnya lagi,
Hal hadza sikinun tawilun. Apakah ini pisau yang panjang? Naam, iya. Hadza ini sikinun tawilun, pisau panjang. Terakhir, hal dzalika rofun sogirun. Apakah itu rak kecil? La, tidak. Zalika itu rofun kabirun. Itu rak besar. Ya, itu dia pelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Apabila masih ada yang kurang paham, bisa langsung tanyakan ke Ibu Salsa ya. Dan tugasnya hari ini adalah mengerjakan latihan halaman 81. Jika sudah selesai, bisa langsung dikirimkan ke nomor Bu Salsa. Baik kakak-kakak semuanya, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.